Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja dari jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perbandingan politik. Di Indonesia, sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu proporsional. Pengertian sistem pemilu proporsional adalah sistem pemilihan umum di mana persentase kursi DPR yang dibagikan kepada masing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Sistem pemilu proporsional dibagi menjadi dua macam, yakni sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam sejarahnya, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia. Pada perbandingan ini, saya menggunakan teori pendekatan New Institutionalisme. Nanti teman-teman bisa lihat atau googling di Google apa itu pendekatan New Institutionalisme. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah sistem proporsional. Yang pertama ada sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih memilih kandidat individu dalam pemilihan umum dan kursi dalam parlemen dibagikan berdasarkan perolehan suara individu tersebut. Di Indonesia, sistem proporsional terbuka pertama kali diterapkan pada tahun 1955 dalam pemilihan umum pertama setelah kemerdekaan. Berikut adalah sejarah singkat penggunaan sistem ini di Indonesia. Pada pemilu 1955, pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1955 menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilih memilih kandidat individu dari parpol yang bersaing. Kandidat-kandidat terpilih kemudian menjadi anggota konstituen, sebuah badan konstitusi yang bertugas menyusun konstitusi Indonesia yang pertama. Selanjutnya, reformasi pasca 98. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 98 dan dimulainya era reformasi, ada perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia. Pada tahun 2004, sistem proporsional terbuka kembali diperkenalkan dalam pemilihan umum legislatif. Pemilih kembali dapat memilih kandidat individu dalam daerah pemilihan mereka. Kursi dalam DPR dibagikan berdasarkan perolehan suara individu dan partai politik. Sistem ini juga digunakan dalam pemilihan umum berikutnya pada tahun 2009 dan seterusnya. Sistem proporsional terbuka bertujuan untuk lebih mendekatkan hubungan antara anggota parlemen dengan konstituennya karena anggota parlemen dipilih langsung oleh pemilih. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa tantangan seperti pembelahan suara dan potensi dominasi figur tertentu dalam partai politik. Seperti banyak sistem politik, perubahan dalam aturan pemilihan umum sering menjadi perdebatan dalam politik di Indonesia. Yang kedua yakni sejarah proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1971 dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum sebelumnya menggunakan sistem daftar terbuka, di mana pemilih memilih kandidat individu dari daftar calon yang disediakan oleh partai politik. Namun sistem ini dianggap memiliki beberapa masalah, seperti potensi pembelahan suara dan kesulitan mengukur dukungan nyata untuk partai politik. Sistem proporsional tertutup di Indonesia mengharuskan pemilih memilih partai politik daripada kandidat individu. Setiap partai politik mengajukan daftar calon legislator dan kursi di DPR dibagikan berdasarkan perolehan suara partai tersebut secara nasional. Sebagai contoh, jika partai A meraih 30% suara nasional, mereka akan mendapatkan sekitar 30% kursi di DPR. Sejak diperkenalkannya sistem proporsional tertutup, Indonesia telah mengadakan beberapa pemilihan umum, baik untuk DPR maupun DPD. Dengan menggunakan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik dan mendorong partai politik untuk berkolaborasi dalam pembentukan pemerintahan, karena mereka perlu bekerja sama untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Rizky Ajmi dan Riko Rianda menjelaskan jika pemilihan umum 2019 menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka dapat meningkatkan legitimasi pemilihan dengan memilih kandidat berdasarkan kemampuan individu daripada nomor urut, dan sistem ini juga meningkatkan kepercayaan rakyat pada pemilihan. Namun kepercayaan rakyat pada pemilihan juga tergantung pada sistemnya.
Dan jika suara rakyat tidak dihargai dan hanya ditentukan oleh oligarki partai, maka legitimasi keterpilihan akan lemah dan kedaulatan harus berada di tangan rakyat dalam memilih wakil di parlemen, bukan pada partai politik. Partai-partai baru yang muncul saat ini masih perlu bekerja keras agar mendapatkan perhatian dan keyakinan bahwa mereka mampu merepresentasikan masyarakat, isu, visi, dan misi. Dan program kerja juga menjadi masalah bagi partai-partai baru tersebut, sehingga para pemilih belum menentukan pilihan. Sistem proporsional daftar terbuka berharap agar pemilih dapat memilih dengan mengetahui identitas dan track record calon, sehingga terjalin hubungan parpol yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, sistem proporsional terbuka berbasis kandidat tersebut memunculkan persaingan antar kandidat di dalam partai lainnya, dan daerah pemilihan yang memungkinkan adanya upaya money politik. Selain itu, kelemahan dari sistem ini adalah melemahkan kontrol partai terhadap kandidat dan menghambat kader ideologis partai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Indonesia merupakan negara yang sangat menghargai demokrasi dan telah mengadakan pemilihan umum sejak kemerdekaannya. Sistem pemilihan yang digunakan antara lain proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka dianggap adil dan dapat meningkatkan transparansi dalam pemilihan, serta memperkuat demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan sistem ini juga memunculkan beberapa kelemahan, seperti adanya persaingan antar kandidat yang memungkinkan adanya upaya politik uang, serta melemahkan kontrol partai terhadap kandidat dan menghambat kader ideologis partai. Terdapat juga hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden lebih mempertimbangkan nama caleg yang dikenal daripada partai politik saat memilih. Partai baru perlu bekerja keras agar mendapatkan perhatian dan keyakinan bahwa mereka mampu merepresentasikan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.